Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum, berjumpa kembali di YouTube channel MIT Nurul Iman 2 bersama Bu Rini pada pelajaran fikih. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, insya Allah teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti juga tetap semangat untuk belajar. Hari ini di pelajaran fikih, materi yang akan kita bahas adalah tentang kurban. Nah, untuk memahami materi yang Buri berikan hari ini, simak videonya sampai selesai ya. Agar pertemuan ini menjadi berkah, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan dan tetap semangat. Pelajaran 3, kurban. Sejarah kurban. Ibadah kurban telah dilakukan ketika manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, hadir di dunia. Pada waktu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kedua anak Nabi Adam yang bernama Habil dan Qabil untuk melakukan ibadah kurban. Salah satu anak dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil, memberikan sesuatu yang terbaik untuk dikurbankan. Berbeda dengan Qabil, ia memberikan hasil dari pertaniannya yang sudah rusak dan busuk. Ia tidak ikhlas dalam melakukan ibadah kurban yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima ibadah kurbannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban yang dilakukan oleh Habil. Habil menunjukkan keikhlasan dalam melaksanakan perintah kurban. Pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh kedua anak Nabi Adam alaihissalam tersebut bukan landasan disyariatkannya penyembelihan hewan kurban dalam Islam. Landasan sejarah ibadah kurban yaitu peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui sebuah mimpi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya dari Siti Hajar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa ini merupakan gambaran cinta yang tulus dan ketaatan yang tinggi seorang hamba kepada Tuhannya, sampai merelakan anaknya sendiri untuk dikurbankan demi menjalankan perintah Tuhannya. Ia yakin bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Allah Maha Adil sehingga tidak akan mencelakakan dan menzalimi hambanya. Semua ini terbukti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersiap-siap untuk menyembelih anaknya. Seketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seekor domba yang menggantikan Nabi Ismail alaihissalam. Pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, masalah kurban ini diceritakan kembali di dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3. Pengertian kurban. Secara bahasa, kurban artinya dekat atau mendekat. Pengertian kurban menurut istilah hukum Islam artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah.
yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban disebut juga al-udhiyah, yaitu binatang ternak yang disembelih pada hari raya Nahar atau haji. Ibadah kurban dilaksanakan untuk menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian disyariatkan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya tidak ada suatu amal anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih kurban. Sesungguhnya kurbannya itu di hari kiamat akan datang menyertai Bani Adam dengan tanduk-tanduknya, bulunya dan kukunya. Dan darah kurban tersebut akan menetes di suatu tempat yang diridhoi Allah sebelum menetes ke bumi. Maka sempurnakanlah kurban kita. Hadis riwayat Tirmizi. Hukum kurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Syarat-syarat kurban: yang pertama Islam, 2 merdeka bukan hamba sahaya, 3 mampu untuk berkurban, 4 balik lagi berakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk berkurban dan ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ukuran mampu kurban hakikatnya sama dengan kemampuan seorang hamba mengeluarkan sedekah, yakni mempunyai kelebihan harta atau uang setelah terpenuhi semua kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan penyempurnanya umum bagi semua orang. Jika kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka ia terbebas dari menjalankan sunnah kurban. Hukum sunnah kurban bisa menjadi wajib disebabkan: pertama, jika seseorang bernazar untuk berkurban; kedua, jika ia telah mengatakan ini adalah hewan kurban saat membeli atau memiliki hewan kurban tersebut. Waktu dan tempat pelaksanaan kurban. Waktu pelaksanaan kurban setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Berakhirnya saat terbenamnya matahari, yaitu sebelum maghrib. Tempat pelaksanaan kurban diutamakan di dekat tempat kita melaksanakan sholat Idul Adha. Tapi tidak wajib karena Rasulullah SAW juga mengizinkan menyembelih hewan kurban di rumah sendiri. Hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kambing, atau domba. Seekor domba atau kambing untuk 1 orang. Seekor unta, sapi, atau kerbau untuk 7 orang. Hewan yang dikurbankan harus sehat dan cukup umur, tidak boleh cacat atau cedera pada tubuhnya. Kurban merupakan cara taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dibenarkan berkurban dengan hewan yang matanya buta sebelah, rabun matanya, pincang jalannya, lemah kakinya atau kurus, tidak ada sebagian tanduknya, tidak ada sebagian kupingnya, terpotong lidahnya, pendek ekornya, menderita penyakit. Hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut.
1. Baik tanduknya tidak patah. 2. Terhindar dari cacat atau sakit-sakitan dan sebagainya. 3. Hewan tidak boleh sobek telinganya. 4. Cukup umur dengan ketentuan. Kambing umurnya 1 tahun masuk tahun kedua disebut da'nun. Kambing Jawa umur 2 tahun masuk tahun ketiga disebut ma'zun. Kerbau atau sapi umur 2 tahun masuk tahun ketiga disebut bakorun atau jumusun. Unta cukup berumur 5 tahun masuk tahun ke-6 disebut ibilun. Baiklah teman-teman, materi fikih tentang kurban pada hari ini kita sudahi dulu sampai di sini. Masih akan berlanjut di pertemuan berikutnya. Oleh karena itu, agar teman-teman memahami materi hari ini tentang kurban, simak videonya sampai selesai ya. Selanjutnya kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.